Apa yang saya sampaikan ini bermata dua bagi pemberi maupun penerima kasih. Kita bisa bercermin dengan list atau daftar yang ada di dalam firman ini. Kita yang memberi kasih, kita jadi mengerti apakah kasih yang kita beri atau menurut kita itu adalah kasih. Segala sesuatu itu harus diuji. Jangan gampang percaya jikalau seseorang mengaku-ngaku. Bahkan juga jangan trust feelingmu. Perasaan Anda bisa salah pula. Semua harus diuji dengan kebenaran firman. Dan firman berkata bahwa kasih itu demikian, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagi seseorang yang memberi kasih, jangan pernah berkata gini, aku sudah mengasihi kamu, kok kamu tidak berubah-ubah. Memang orang seperti kamu itu percuma, gak bisa gak bisa diharap-harapkan. Apakah betul sungguh-sungguh Anda mengasihi orang itu? Kok bisa bilang begitu? Apa kata firman tentang kasih sesungguhnya? Bagi seseorang yang menerima kasih, yang terima janji-janji di PHP, janji palsu. Orang berkata I love you, tetapi gak mau menunggu. Kalau kamu cinta sama aku, maka kamu akan tidur sama aku. Padahal belum menikah nih. If you love me, kita diintimidasi. Atau jikalau seseorang berkata I love you, aku cinta padamu, tapi habis itu selalu pesimis tentang dirimu. Orang bicara I love you, ngomong aku cinta padamu, tapi selalu orang itu membocorkan rahasiaku. Gak tahu kenapa, tersinggungan, gampang sekali percaya hal-hal yang negatif tentang diriku. Kamu belum lihat sendiri daripadaku. Kamu belum dengar dari aku. Orang ngomong langsung kamu reaksi. Orang bilang langsung kamu percaya. Langsung kamu tuduh-tuduh. Pasang mata curiga. Banyak hal yang disebut kasih itu bukan sama sekali di dunia ini. Dari mana kita tahu? Ya harus bercermin dengan firman. 15 hal yang bukan I love you. Baik. Untuk pemberi kasih maupun penerima kasih, mari kita uji. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama yuk, kan gak panjang ya. Ini adalah surat Paulus tentang kasih. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, oleh kanan kirinya katakan I love you. Kalau enggak jangan ngecuan. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Yesus ajari kita bahwa kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Bukan kasih kita, kasih-Nya. Kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, minta apa saja diberikan. Itu bukan transaksi, tapi itu firman Allah. Kalau Anda tinggal dalam kasih, permintaan Anda pasti akan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pasti akan berbuah-buah. Perintah Tuhan yang utama itu kasih. Kasihilah Allah dan kasihi sesama, sama manusia. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari kasih, kasih yang paling besar. Nah, definisi kasih itu dia. Tapi saya coba ambil dari sisi opposite atau lawan kata. Apa yang bukan kasih? Jangan gampang percaya orang bilang I love you. Uji dulu. Dan jangan juga merasa Anda sudah mengasihi jikalau kasihmu tidak teruji. Karena kasih itu bukan pilihan. Kasih itu bukan perasaan. Tapi kasih itu adalah tindakan nyata. Dan kasih Tuhan beda dengan cinta manusia. 15 hal yang bukan I love you, mari kita buka buku. Nomor 1, tidak mau menunggumu. Itu bukan I love you. Orang bilang I love you tapi tidak punya waktu dan tidak mau menunggumu, itu orang bohong. Dia tidak mengasihimu. Dan kalau Anda yang mengaku-ngaku I love you pada seseorang tapi tidak sabaran sama orang itu, dusta. You don't love that person. I love you, translationnya, terjemahan kebenaran, I love you itu artinya I sabar with you. Kalau I nggak sabar with you, berarti I don't love you.
Gitu aja loh, jangan gampang-gampang berkata love. Love itu terjemahnya sabar. Kadang-kadang kalau saya sama keluarga sendiri atau orang dekat, kadang-kadang kita bisa lebih sabar sama strangers atau orang asing. Tapi kalau orang sendiri itu kita nggak sabaran. Saya jadi cemburu untuk orang-orang yang saya cintai. Kok aku begitu ya? Sama orang lain aku lebih sabar, tapi sama orang sendiri aku lebih nggak sabaran. Jangan-jangan aku nggak mengasihi orang yang di dekatku, dan sama orang lain aku pura-pura. Kasihmu tuh teruji bukan sama orang asing, tapi orang sendiri. Di level sabarmu itulah level kasihmu pada orang itu. Kalau kita nggak sabar, kita nggak cinta sama dia, udah gitu aja. Jadi kalau kita ini yang rindu mengasihi keluarga kita, I love my family, tapi kita nggak sabaran sama keluarga sendiri, agitated ya, lebih gampang provoke, lebih gampang terprovokasi. Agitated itu orangnya gerah, gampang marah, dikit-dikit naik pitam, dikit-dikit naik pitam. Jangan-jangan memang ya itulah level kasihmu pada keluargamu. Dan kalau Anda ketemu orang misalnya bilang I love you, tapi dia nggak sabar sama Anda, nggak sabar, ya berarti Anda juga harus secara realistis mengukur bahwa kasihnya nggak seberapa kepada dirimu. Jangan cepet-cepet gampang percaya terbuai. Jangan mudah untuk begini loh kakinya. Jangan gampang sweat you by your feet. Jangan gampang kita tuh langsung terbuai. Karena kasih itu translated patience. Kata benda, kasih itu sabar. Sabar itu kasih. Kalau you sabar sama aku, you love me. Udah gitu aja. Mau tahu kita itu seperti apa cintanya sama keluarga? Uji kesabaranmu sendiri. Sebab 15 hal yang bukan I love you itu dimulai dengan nomor 1. Tidak mau menunggumu. Don't believe it's love. It's not. Itu just what you think is love, it's not. Itu apa yang Anda kira kasih. Banyak kesalahpahaman dalam dunia kasih. Kita mencampur baurkan kasih dengan cinta. Cinta itu bukan kasih, itu bukan infatuation atau bukan cinta, perasaan, the feeling of love atau falling in love. Kasih itu adalah sebuah kualitas Allah. Allah adalah kasih. Dan kasih itu dalam definisi firman kesabaran dulu. Jadi 15 hal yang bukan I love you, saya mulai nomor 1. Tidak mau menunggumu, itu bukan I love you. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Yang pacaran, yang tergesa-gesa ambil barang yang bukan miliknya, yaitu seks sebelum nikah, sebelum diberkati. Jangan percaya bahwa pria itu mencintaimu kalau kali ini laki-lakinya yang memaksa. Don't believe a thing. Anda harus langsung pasang mata jeli. Yang Anda cintai, yang nanti suatu hari menikah dengan Anda ini adalah pencuri. Kebetulan yang dicuri itu daripadamu. Mungkin sama-sama mau, tapi karena dia tidak mau menunggumu, dia mau seks sekarang, bukan nanti setelah nikah. He does not love you. He loves your body, not you. Dan mencintai badanmu, bukan mencintaimu. Segala sesuatu yang adalah kasih itu mau menunggu. Love waits for the best, for his partner, for his friend. Kasih itu selalu menunggu yang terbaik, yang dari Tuhan, dalam diri orang lain dan dalam dirinya. Itu kasih. Yang kedua, kasih itu setelah sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu tidak sama dengan murahan, orang gampangan, bukan. Murah hati itu seringkali terjadi lewat sebuah kalkulasi, tapi pada akhirnya selalu karakter yang menang. Orang yang mengasihi tidak mungkin pelit dengan siapa, kepada siapa yang dia kasih. Kalau dia mengasihi orang ini, dia pasti akan royal dengan orang itu. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Anda punya hati, harta Anda pun akan ke situ. Murah hati itu berbagi. Murah hati itu memberi. Memberi itu bukan dengan impulsif atau dengan gegabah. Seringkali memberi yang paling baik, memberi pemberian yang paling berkenan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, itu penuh perhitungan, tapi nggak pernah hitung
sama Tuhan, dan gak pernah perhitungan dengan orang yang Anda kasih. Kalkulasi yang Anda lakukan itu adalah supaya objektif dalam pengaturan. Kita harus manage bukan cuma waktu kita juga harus bisa manage dana. Murah hati itu tidak melulu tentang materi, tapi murah hati tidak bisa jauh-jauh daripada karakter memberi. Orang disebut murah hati itu karena dia pisah dengan sesuatu yang berharga demi seseorang yang dikasihinya, yang jauh lebih berharga daripada apa yang dia bisa berikan kepadanya. Makanya jangan percaya orang Kristen yang berkata mengasihi Tuhan tapi pelit sama Tuhan dan sama pekerjaan Tuhan. Don't believe it. Karena kasih itu teruji di mana harta berada. Dari situ kita tahu hatinya di mana. Saya nggak bicara tentang pemberian saja. Orang-orang yang suka membujang-gajingkan soal ini sebenarnya kemungkinan besar mereka bukan seorang pemberi sungguhan. Karena seorang pemberi tidak akan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Demikian pula, jikalau Anda mengasihi seseorang, Anda tidak mungkin kikir, tidak mungkin pelit dengan orang itu. Kasih itu murah hati.